Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Maulana dengan NIM 0059. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Suesti Maharani. Dan di sini saya akan mengangkat tema tentang anti radikalisme atau aliran sempalan. Nah, di sini sasaran untuk audiensnya saya mengajak untuk kepada masyarakat, ya khususnya anak muda. Di sini sudah ada teman saya, dua teman saya yang bernama Mas Iksan, yang satunya lagi Mas Fafa. Oke. Jadi gini Mas, sebelumnya Masnya berdua udah tahu apa belum artinya radikalisme itu apa? Belum ya? Nah, jadi radikalisme itu, tapi perlu diketahui terlebih dahulu nih. Radikalisme itu kalau ada kata isme di akhiran seperti radikalisme, terorisme, terus dinamisme, animisme, pluralisme, itu artinya isme itu adalah aliran. Jadi radikalisme ini adalah aliran yang menginginkan perubahan secara paksa atau secara secara keras gitulah. Maka dari itu radikalisme ini selalu diidentikan dengan kata-kata keras. Nah, kapan radikalisme ini bisa terjadi? Ketika di dalam radikalisme ini ada sebuah paksaan dari satu pihak ke pihak lain, terjadinya suatu paksaan untuk mengikuti apa yang menjadi kepercayaan dalam aliran dia. Nah, ketika nih misalnya saya memaksa Mas Iksan sama Mas Fafa untuk mengikuti aliran saya tapi dengan cara yang keras, nah itu sudah merupakan bentuk radikalisme. Nah, saat saya memaksa seperti itu kan berarti ada seperti intoleran, dalam artian saya ini tidak menghargai apa yang sudah menjadi aliran kepercayaan yang dimiliki Mas Fafa sama Mas Iksan. Sebegitunya saya langsung mengajak Mas Iksan sama Mas Fafa untuk mengikuti aliran saya. Itu bisa terindikasikan sebagai contoh radikalisme. Nah, dalam radikalisme ini jadi kita ini gimana ya, dalam berkehidupan ini harus hati-hati dalam memilih lingkungan. Apalagi nih sekarang radikalisme ini selalu diidentikan dengan agama Islam. Banyak kan contohnya, seperti teroris itu kan menggunakan identitas Islam. Seperti contoh kasus pada Oktober 2022 silam. Nah, itu di Istana Negara, di Istana Presiden itu ada seorang perempuan ya pakai cadar, pakai jilbab besar syar'i gitu. Dia masuk ke dalam, menerobos ke dalam Istana Negara. Tapi yang menjadi pusat perhatian itu bukan menerobosnya, melainkan ketika dia sudah sampai dalam Istana Negara, dia mengacungkan senjata api atau pistol kepada pasukan pengaman presiden. Nah, itu yang menjadi sorotan bagi publik. Dia memakai jilbab, memakai cadar, dia menggunakan identitas Islam, tapi kelakuannya itu untuk meneror. Jadi seakan-akan agama Islam ini seperti dijadikan cara untuk mereka atau batu pijakan untuk mereka untuk melakukan apa yang sudah menjadi tujuan mereka. Nah, jadi mereka ini untuk mencapai tujuan mereka itu seolah-olah harus menggunakan identitas agama Islam untuk memenuhi tujuan atas keegoisan mereka. Nah, itu mulai sekarang yang harus kita hati-hati itu seperti itu. Jadi
di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama dalam memilih lingkungan itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena sesuatu yang mungkin masih asing bagi kita, sesuatu yang mungkin masih masih belum pernah kita jumpai, sehingga kita ini mudah sekali terbawa oleh aliran-aliran seperti itu. Jadinya misal prinsip saya gini nih, misal dari dulu saya hidup sesuai ajaran-ajaran yang dibawakan oleh orang tua saya, oleh pendahulu-pendahulu saya, kakek saya, mbah saya, buyut saya. Semisal itu yang telah terterapkan dalam hidup kita dan diterima oleh masyarakat sampai masa yang begitu panjang, ya udah ikuti saja. Dan semisal ketika saya udah hidup sendiri nih, misalnya saya sekarang kuliah di Salatiga. Nah, di sana itu saya menjumpai banyak sekali perbedaan dalam aliran-aliran seperti itu. Misalnya saya menemukan hal yang berbeda, ya saya telusuri dulu. Oh, perbedaan ini latar belakangnya seperti apa sih? Perbedaan ini awal mulanya itu seperti apa? Nah, hal seperti itu yang harus kita perhatikan dalam berkehidupan. Jangan sampai apa yang menurut kita kok ini nyaman, justru itu akan menyesatkan kita di kemudian hari. Lalu yang kedua, hikmahnya adalah jangan menilai seseorang itu dari penampilannya. Don't judge the book from the cover. Nah contohnya tadi, orang yang misal bercadar, pakai pakaian syar'i, kita sering menemui di mana-mana kan. Nah, jangan kira orang-orang seperti itu terus kita nilai sebagai wah itu teroris, itu radikal itu jangan, karena kita belum mengetahui latar belakang dia itu memakai cadar itu untuk apa, memang untuk apa. Karena kalau dilihat dari kata dasarnya, radikal ini kan dari kata dasarnya berarti akar mengakar ya. Nah, kita itu tidak tahu, radikal ini belum pasti bernilai jelek kok. Kita ini belum tahu kan, misalnya orang itu pakai cadar karena ingin, akar itu artinya kan kuat, untuk menguatkan. Apakah mereka itu memang menguatkan keimanan mereka dengan memakai cadar itu? Nah, bisa bermaksud seperti itu. Nah, itu hikmah yang kedua. Terus hikmah yang ketiga nih, yang terakhir yang saya simpulkan adalah jangan memakai agama Islam hanya untuk sebatas kepentingan individu atau kelompok. Contohnya yaitu aliran teroris ini. Mereka menggunakan identitas agama Islam tapi untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat tujuan mereka. Embel-embelnya mau perubahan kan, mengadakan perubahan secara paksa, tapi mereka menggunakan batu pijakan agama Islam sebagai cara mereka. Nah, jangan sampai kita ini memanfaatkan agama untuk kepentingan kita sendiri, atau intinya ego dari setiap pribadi atau setiap kelompok. Nah, mungkin itu ya sedikit pembahasan mengenai radikalisme yang saya harapkan di sini. Tetaplah hidup, ketika sudah hidup dengan nyaman yang sehari-hari kita lakukan, ya udah kita hidup seperti itu aja, asalkan itu sudah diterima di masyarakat, kita jalani itu saja. Insya Allah kalau misal kita ini kan sering kumpul-kumpul sama anak-anak sholawat, anak-anak hadroh, itu kan sudah jelas diterima di masyarakat ya. Banyak orang yang sudah mengakui keberadaan paham tersebut. Nah, Nahdlatul Ulama ini kan amaliyahnya emang seperti itu ya, dan itu memang sudah diterima di masyarakat umum. Ya udah kita tetap ikuti saja apa yang sudah selama ini kita jalankan, selama itu diterima oleh masyarakat umum. Nah, mungkin gitu aja nih, udah 9 menit ya. Udah kita tutup aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iksan sama
Mas Fafa ya. Siap. Oke, see you.